Oke, halo semuanya. Kembali lagi sama aku di sini. Ini adalah pertemuan ketiga kita dalam belajar Scratch dan Python. Jadi sebenarnya saya tuh per minggu harusnya mengupload video di channel saya untuk mengajari kalian semua, para pemula, bagaimana cara menggunakan Scratch dan Python, programnya, dan lain-lain. Jadi saya ingin klarifikasi dulu kenapa saya menghilang selama seminggu itu tidak upload. Yang pertama, laptop saya mengalami rebooting. Nah, kenapa kenapa rebooting? Saya juga nggak tahu ya teman-teman. Itu dari tulisan di laptop saya itu hampir seharian tuh ke restart dengan sempurna ya. Jadi karena ada aplikasi crack yang saya download itu mengkorupkan beberapa file. Jadi antivirusnya mulai mencari file di laptop saya dan itu hampir seharian apa hampir 2 hari malah. Saya tuh laptopnya on rebooting tuh 0% terus. Jadi saya paksa matiin. Awalnya saya bingung kan, oh apa laptop saya rusak. Saya sebenarnya mau cari bengkel laptop di sini tapi saya belum tahu yang bagus di mana. Jadi saya paksa buat matiin aja laptopnya pas di hari kedua. Nah, sebagai buktinya ini saya udah pas itu buat file eh, ini di tanggal berapa nih? Di tanggal 22 bulan 9 sekitar ya seminggu lah, seminggu lebih, 8 hari berarti. 8 hari yang lalu di jam 11. Nah, di jam sorenya itu ketika saya mau menyalakan laptop saya kembali, terdapat rebooting di laptop saya yang saya nggak tahu itu alasannya kenapa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, akun YouTube saya kan eh, akun Google ya terutama di laptop saya itu belum login otomatis. Jadi ada beberapa akun yang setelah rebooting laptop itu jadi kayak lupa sandi, kayak sandinya tuh tidak tersimpan. Dan saya lupa sandi YouTube saya. Dan akhirnya saya buat sandi baru di hari ke-3 setelah laptop saya rebooting. Dan ini adalah hari apa ya sekarang? Sekarang hari Selasa saya membuat video ini pagi-pagi karena saya harap banget nih laptop saya tidak mengalami lag lagi ataupun pecah audio dan lainnya. Saya nggak tahu kenapa ada beberapa miss dari laptop saya. Saya minta maaf buat bapak dosen, buat teman-teman semua. Saya minta maaf ya atas keterlambatan video yang saya upload. Dan di hari ketiga ini, di pertemuan ketiga ini saya bakal jelasin kalian konsep boolean dan juga bilangan if else serta apa itu flowchart ya. Jadi ini saya bakal jelasin dulu apa itu boolean. Jadi boolean adalah sistem logika yang hanya memiliki dua nilai, benar atau salah. Konsep ini menjadi tulang punggung punggung komputasi modern yang dikembangkan oleh matematikawan. Ya, jadi konsep boolean ini dikembangkan oleh William George Boole, makanya namanya Boolean. Pada abad ke-19, logika Boolean berevolusi pemahaman merevolusikan pemahaman kita tentang bagaimana informasi itu dapat diproses. Boolean menjadi dasar tak terpisahkan dalam logika komputer, pemrograman dan pencarian data, memungkinkan mesin untuk berpikir dan mengambil keputusan. Oke, operator utama tuh ada and. Ini tanda V kebalik ya, menghasilkan true, nilainya true. Operator mempersempit pilihan. Terus ada or atau v, still true jika salah satu atau kedua nilai adalah true. Operator ini memperluas hasil atau memperluas pilihan. Terus ada not, membalikkan nilai true menjadi false. Dan sebaliknya, operator ini berfungsi sebagai pengecualian. Oke, terus contoh penggunaan and. Eh, saya ingin mencari artikel yang membahas tentang teknologi and, pendidikan. Dalam skenario ini, hasil pencarian akan hanya menampilkan artikel yang secara eksplisit mengandung kedua kata kunci tersebut. Operator and adalah
alat yang efektif untuk mempersempit hasil pencarian Anda ke topik yang sangat spesifik dan relevan. Terus contoh penggunaan OR. Saya ini cari cari informasi ya, kucing atau anjing. Nah, pencarian ini akan menghasilkan artikel yang menyebut kucing, anjing, atau anjing, aduh, ketulis double ya, maaf ya teman-teman. Atau bahkan keduanya. Oh, jadi ada dua variabel ya, anjing, tapi tetap menghasilkan output anjing atau kucing. Jadi gitu aja. Nah, not football, not soccer. Perintah ini menyajikan artikel pembahas football namun mengecualikan hasil yang juga mengandung kata soccer. Operator not memungkinkan Anda untuk menyaring informasi yang tidak relevan, memastikan fokus pencarian tetap pada topik yang diinginkan dan mengeliminasi yang gak jelas. Nah, oke, jadi eh, itu untuk penjelasan tentang boolean. Jadi apa sih kesimpulannya, boolean adalah fondasi penting dalam dunia digital yang memungkinkan kita untuk memfilter dan mengelola informasi dengan presisi, memahami operator and or not, dan cara menggabungkannya adalah kunci untuk mencari data yang efektif. Jadi kesimpulannya kurang lebih seperti itu ya. Lebih ke mengoptimalisasikan interaksi Anda terhadap teknologi, terhadap boolean. Terus kita akan ke if dan else. Jadi saya akan jelasin dulu yang pertama if. If itu apa? If itu adalah blok bangunan paling dasar untuk membuat keputusan. Ini memungkinkan Anda untuk mengeksekusi sebuah blok kode hanya kode if jika kondisi tertentu bernilai benar. Contohnya, jika umur 18, if age 18 plus, gitu. Print Anda dewasa gitu. Bayangkan Anda ingin menyapa seorang, jika namanya Budi, Anda akan mengucapkan halo Budi. Jika tidak, maka tidak akan mengucapkan kata dengan hanya menggunakan if. Else, pernyataan else itu selalu digabungkan dengan if. Else ini memberikan jalan alternatif atau default untuk dieksekusi ketika kondisi if pertama tidak terpenuhi atau beneran bernilai false. Melanjutkan contoh sapaan, sekarang kita ubah ya, jika tidak, ucapkan halo orang asing kalau itu bukan Budi. Jadi ini adalah skenario if else klasik ya. Nih, contohnya jika suhu 25 hari ini panas, dan jika yang lain atau else berarti hari ini tidak panas. Oke, nih elif. Elif itu singkatan dari else if, digunakan ketika Anda memiliki lebih dari dua kemungkinan pilihan. Jadi memungkinkan untuk memeriksa beberapa kondisi secara berurutan. Jika kondisi if pertama salah, pemrograman akan memeriksa kondisi elif berikutnya dan seterusnya. Nah, yang pertama kondisi satu, apakah kondisi pertama benar? Jika kondisi satu salah, apakah kondisi ini benar? Jika kondisi satu dua salah, apakah kondisi benar? Jika semua kondisi salah, eksekusi ini. Jadi hasilnya akan mengeluarkan hasil yang sama. Ya, langsung kesimpulannya ya. Kok konsepnya if dan else atau elif itu mungkin terlihat sederhana, tapi mereka adalah tulang punggung dari setiap program yang kompleks dan interaktif. 11, 11, 12 sama boleh berarti ya. Dengan menguasai kontrol alur ini, Anda akan dapat membangun aplikasi yang lebih cerdas, lebih responsif, dan lebih berguna. Nah, ini ya kata-kata dari saya, teruslah berlatih dan Anda akan segera membuat program yang Anda dapat berpikir sendiri. Masuk ke, masuk ya. Oke, kita lanjut ke flowchart. Jadi karena saya nggak bisa gambar flowchart, kita ambil dari Google aja ya untuk contohnya. Dan ini contoh flowchart ya. Ini udah termasuk if else. Nah, ini ada start. Start itu bentuknya seperti oval gini, oval agak lonjong. Oval agak lonjong atau bisa disebut terminator simbol. Nah, ya, simbol yang jadi permulaan atau awalan. Nah, terus ada ini yang bentuknya di jajar genjang ya. Ini bentuk jajar genjang untuk membaca X dan Y. Tapi sebelum itu, ada yang tanda panah ini.
Nah, tanda panah ini tuh namanya flow direction symbol. Simbol untuk menghubungkan. Jadi kalau nggak ada simbol ini kayak nggak ada line-nya. Jadi kita nggak tahu untuk next step-nya kita kemana. Kita nggak ada jalannya. Mau jalan yang baik-baik bener gitu. Dan jalur genjang ini namanya itu simbol input dan output. Simbol yang menyatakan proses input dan output tergantung dengan jenisnya. Terus ada nih segi empat ya, belah ketupat gitu. Dan ini namanya simbol decision. Simbol ini memilih proses berdasar kondisi yang ada. Nah, kondisi yang ada tuh gimana? Nah, ini ada dua kondisi yang dinyatakan dari decision ini. Yang pertama benar atau salah. Nah, keduanya digambarkan lagi dengan jajar genjang atau simbol input dan outputnya lagi. Nah, karena udah dijelasin nih tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Nah, jadi ini misalnya nih, if kita pakai if apa ya? If 10 10 lebih besar daripada Y. 10 kan itu benar ya, lebih besar daripada Y. Terus akan mendisplay benar dan X-nya akan terdisplay dan akan berhenti ya di sini di akhirannya pakai simbol terminator. Terus misalnya eh, diganti kita balik nih Y-nya jadi 10, X-nya jadi 5. Itu pasti salah ya dan akan display Y dan akan berhenti programnya. Nah, gitu simpelnya pakai chart gitu ya, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke tutorial di Scratch. Oke, jadi di Scratch ini kita bakal program ganti nama dulu ya. House program. Jadi kita yang pertama sesuai kebiasaan kita jangan lupa bendera hijau kesayangan kita ini untuk dikibarkan ya. Terus kita ke bagian set bagian variabel ya. Nah, di variabel ini nih, kita akan membuat operator if else. Saya mau buat apa ya? Mungkin kita buat temperatur. Temperatur. Caps lock mana tuh? Temperatur. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita ambil set my variable. Nah, my variable ini bisa kita ganti ke temperatur. Buat yang ingin lebih jelasnya lagi, mungkin bisa ke video yang sebelumnya ya. Nah, terus kita ke bagian kontrol. Nah, di sini ada yang namanya if, kolom, then, dan else. Nah, ini yang bakal kita pakai. Oke, jadi kita bakal pakai operator untuk membandingkan suhunya ya. Jadi if kita mau pakai suhu apa ya? Suhu badan. Badan kali ya, suhu badan. Badan orang normal itu kan kita set aja deh suhu badan badan normal itu berapa tuh suhu badan normal 37. Oke, kita pakai 37. Nah, jadi kita masukin lagi bagian variabel variabel temperatur di sini masukin berapa ya? Waduh, orang yang mungkin sakit nih atau kedinginan atau hipo. Kalau orang naik gunung nih, kita lagi di pegunungan ya misalnya kita set ke 30. Rendah banget tuh. Nah, kita pakai say. Nah, kita pakai say hello ini bilang hey hello ini kita kasih kamu kena hipotermia. Nah, hipotermia itu penyakit kedinginan yang bisa susah di gunung atau kalian sedang mendaki ya. Terus kita bikin weight di sini. Set, set. Dulu gua nggak ambil ya. Nah, kita kalau orang lagi kedinginan itu pasti harus ada pertolongan pertama. Nah, kalau kalian kena hipotermia itu harus cari penghangat atau cari emergensi. Nah, cari emergensi aja. Atau cari tempat hangat lah.
Terus else-nya berarti kita run dulu ya, kita run dulu, kita coba. Oke, kita go. Kamu kena hipotermia, cari emergency. Nah, jadi saya mau masukkan di sini suhunya 30. Dari suhu 30 ini masuk ke program if dan dibandingkan oleh tabel variabel hijau dari set variabel temperatur yang masuk 30, berarti 30 otomatis kurang dari 37 dan itu udah termasuk hipotermia. Dan dari saya udah bilang hipotermia ini lanjut lagi ke program bawahnya harus mencari emergensi atau tempat aman lah. Terus untuk selanjutnya apa lagi? Kita buat perbandingannya lagi di bawah sini. Kita pakai yang namanya operator lagi ya. Kita pakai yang N. Nah, pakai di antara aduh, apa salah. Lebih besar, lebih kecil, sini. Dan ini sudah aku jelasin nih selanjutnya nih. Operator masuk. Nah, salah. Set. Salah, Bang. Nah, di sini. Oke, jadi ini kita bakal bandingin ini kurang dari 37 dan ini lebih dari 37 ya. Dari 37. Ini kalau misalnya lebih dari 37 kamu aman ya. Misalnya mungkin kalau 50 udah nggak mungkin ya, naik gunung 50 tuh nggak mungkin ya. Kita pakai mixer. Kamu tambah aman dan apa ya, tetap jaga kesehatan. Oke, oke program if else nya udah jadi. Kita coba masukin, kita ganti ke 38. Alright, set. Kamu dalam batas aman dan tetap jaga kesehatan. Oke, ketika kita masukin 38 dalam set, program akan baca yang if yang pertama. Oh, ini lebih dari 37. Berarti dia akan dilempar ke else yang ke bawahnya dan akan dibandingkan lagi. If jika temporal lebih dari 37 akan udah masuk nih. Wah, ini bener. Langsung dimasukin ke else yang akan mengeluarkan program kamu dalam batas aman dan tetap jaga kesehatan. Oke, simpelnya gitu. Kita bakal ke bagian sekarang bagian program di Replit atau kita pakai bahasa Python. Oke, sebelumnya buat yang masih belum tahu cara pakai Replit, kalian ketik aja di Google gini, Replit, Replit, kalian langsung buka dan kalian buka lagi di developer frameworks-nya ya. Ini masih gratis 7/10. Awalnya saya coba-coba ya, coba-coba dulu. Nah, kita langsung pakai Python yang ini. Kita remix. Alright, and dan kita pakai ini biar salah salah. Nah, ini view termin kode. Oh, ntar toolsnya main PJ. Nah, kalian bisa jadiin kanan kiri ya. Oke, jadi yang pertama di bagian Python ini kalian tuh bisa, oke maaf videonya kepotong korup lagi filenya, ya ampun, baru nyadar. Oke, jadi ini eh, kita clear dulu. Nah, jadi kita bakal buat tadi ya suhu temperatur kita buat temperatur tadi buat 37 ya. Ya.
Berarti if kita langsung pakai if suhu temperatur temperatur kurang kurang dari 37 maaf dengan apa ya tadi ya kata-katanya you are healthy. Oh, kamu kedinginan. Alright, dan Elif, if temperatur temperatur lebih dari sama dengan 37 oh, dan sama ya kita samain programnya dan temperatur kurang dari sama dengan 37. Alright, salah. Kenapa malah di sini? Eh, kita pakai else. Friend kamu demam. Alright. Jangan kamu demam. Friend kamu normal. Alright. Alright, oke kita kayak program simple aja. Kita coba run. Oh, ada kesalahan di bagian 3. Apa yang kurang ini? Oh, aku kurang titik ya, teman-teman. Titik 2 di sini. Oke, kita coba run lagi. Coba run. Sekarang di 5 di 5. Hmm, mau ini. Oh, sama aja ya, teman-teman. Aku kurang menambahkan ini titik 2 ya. Titik 2. Aku salah. Menambahkan titik 2. Oh, apa yang salah di sini? Apa yang salah di sini? Oh, oke, kita coba analisis dulu ya teman-teman. Apa yang salah di baris 5 ini? Elif, temperatur lebih dari 37. Emang nggak boleh pakai bahasa Indonesia ya? Aku pun, oh, salah, salah, salah. Dipublish. Tak salahnya ada di, saya belum menambahkan print oke. Untuk mengasih tahu jika dia di batas aman dan juga tidak ada titiknya ya dan juga ini N jadi program itu harus pakai English program agar menghasilkan output yang benar supaya kalau pakai dan ya pakai dan itu munculnya ini bahasa lain tuh alam program lain bukan dan bahasa Indonesia bukan or itu kita pakai M ini untuk membandingkan antara dua suhu ini. Coba kita masukin bulan. Ini sakit ini harusnya nih. Tapi normal sih bakal normal ya. Kalau misalnya aku ketik 29, ini bakal kedinginan. Nah, kamu kedinginan ya. Kita bakal eh, next level buat
pemrograman Scratch-nya, mungkin aku bakal umur legal minum alkohol ya, setiap negara. Jadi aku bakal membuat pertama itu tentunya kita buat variabel umur sama negara, dan kita buat negara dulu. Sama terus kontrol, salah, variabel itu negara. Kita tes dulu. Chili. Jadi udah tersimpan ini negara Chili. Pakai if else kita pakai, maaf, di kontrolnya kita pakai ini. Kita pakai operator, kita pakai yang ini bisa membandingkan hal yang sama. Negara apa tadi? Pakai negara ini aja. Bos Botswana. Botswana. Aduh, nggak bisa disalin lagi. Bos Bo, Botswana. Botswana 18 tahun. Botswana. Nah, ini kita pakai variabel dan negara. Oke, kita akan bilang pertama itu pakai hello coba. Hello, oke. Jadi kalau jawabannya udah benar, bakal keluar hello. Tapi kan ini kita ingin membuat tentang negara yang blue. Kamu tuh boleh mabok apa enggak sebenarnya. Nah, kita masukin ini lagi. Kita masukin eh, di sini maksud saya if-nya. Jadi jika dan jika. Nah, kita masukin operator. em, Kurang dari ini harusnya kita pakai kurang apa lebih ya? Ini masuk akal yang lebih sih. Karena oh, nanti 18 ya. Ini kita pakai variabel umur. Nah, kalau kalau dia boleh, dia kalau boleh, kamu boleh. Terus kalau dia nggak boleh, kalau else-nya berarti kamu nggak boleh. Oke. Tapi kita di sini belum nambahin yang namanya eh, ini eh, umur ya, umur. Kita duplikat aja biar cepat. Set. Aduh, kenapa di atas tuh ganggu banget. Oke, udah kita umur. Kita ganti yang ini jadi umur. Oke, kita ini masih yang pertama ya. Kita masih negara Botswana dan umur. Asal mana? Botswana. Umur 8. Kamu nggak boleh. Kamu nggak boleh nyoba. Oke, ini udah pasti. Kamu nggak boleh nyoba. Kamu boleh. Kamu boleh nyoba bir. Kita pakai yang simpel. Coba mana? Botswana 18. Kamu nggak boleh nyoba bir. Karena harus di atas 18 tahun. Mungkin biar lebih masuk akalnya kita pakai yang sama di umur 18 ya. Kita coba ya. Oke, di 18. Eh, oh gini gini. Aku malah masukin. Coba masukin. Sama mana? Mana? 18.
19 nggak boleh karena harus sama. Wah, ini jadi nggak bisa pakai ini ya teman-teman. Bisa pakai yang sama. Harus lebih dari 18 baru boleh. Dan kalau baru umur 18 sendiri berarti belum boleh ya, karena ini harus lebih dari 18. Kalau misalnya mau pas 18 berarti kita pakai yang ini ya, pakai yang kurang. Ya, jadi ini program ini benar-benar, jadi kita tinggal nambahin beberapa negara lagi yang mau kita masukin. Misalnya, kita ganti aja deh negaranya deh yang gampang diketik. Misalnya, kita nggak usah menurut apa, paling kita pakai Malai, Malaysia, mungkin 18. Nah, kita copy aja, ini kita duplikat. Udah, lalu salah dong. Nah, kita masukin di sini. Oh, ini bentukannya ada yang salah nih. Kita hapus dulu. Oh, ininya kenapa kamu di sini? Tadi harusnya masuknya ke sini ya. Nah, ini tuh harusnya masuknya ke bagian else-nya lagi. Coba di Indonesia. Indonesia kan tahu aku mulainya 21 tahun. Oke, kita mana Indonesia nomor 17. Kamu nggak boleh nyoba. Nah, oke, berarti ini kurang lebih programnya udah benar ya, teman. Kita salin tempel aja biar lebih mudah. Mungkin mungkin kita nambah apa lagi ya? Tak dekat sampai 4 deh. 2, 3, 4. Kita mau buat 4 negara ya. Oke, oke, kita masukin sini, masukin sini, kita masukin ke sini. Oke, jadi ini udah ada beberapa kita coba ganti ini di Singapura. Terus ini di mana ya ini? Oh, Amerika, Amerika, SE, Amerika Serikat. Kita pakai singkatan aja SG, Singapura. Nggak boleh, Link. Nggak boleh, jangan ya. Kita pakai ini aja. Ini tipe terus ya. Nah, Amerika tuh di umur 18 tadi, di 18 dan Singapura mungkin kita set di umur 19. 19 aja deh. Baik, kita coba ya. Kita coba pakai masukin Singapura. Singapura umur 6. Kamu nggak boleh nyoba bir. Alright. Di umur 6 tahun di Singapura nggak boleh nyoba bir. Tapi apa yang terjadi kalau kita masukin negara yang nggak ada? Hanya Belanda. Umur 8. Nah, tidak ada keluarannya. Jadi kita bakal buka sini di say, ini say di bagian sini ya kalau nggak salah itu negaranya ya, negara belum terdaftar. Oke, kita ketik langsung negara Chili, negara belum terdaftar. Nah, alright. Jadi ini adalah program scratch dari saya ya buat nambah jika misalnya lebih dari yang tadi ya. Yang tadi kan hanya sekitar berapa ya? Hanya sekitar dua lah. Kita hanya dua perbandingan. Nah, ini lebih dari 4 perbandingan dan kita masukin sendiri untuk jawabannya apakah boleh atau nggak boleh nyoba bir. Oke. Oke.
Gini aja dari scratch dan kita bakal nyoba versi Python-nya. Oke, ini mesin tadi ya, nih. Kita hanya membandingkan dua ya. Oke, kita pakai dari panjang, pakai drive. Bisa gitu juga, bisa masukin nama negara, bisa langsung sesuaiin, tapi aku pakai ini aja. Where are you from? Negara apa? Apa RT apa ya? Negara dan hmm, tunggu undangan. Oke, info. Tanya kenapa sudah ribut, mungkin bisa ke video saya yang sebelumnya ya, biar lebih paham ya. Sorry, jika negara eh, misalnya kita pakai apa aja tadi? Wih, bener nih. Emang idaman banget nih. Di kalau negara aku Indonesia, if if umur anda bisa lebih dari sama dengan 17. Oke. Gimana nih? Ini ternyata bisa diklik ini ya. Auto tulis ya. Wih, bisa di auto tulis ternyata pakai Python dari Rabbit ya. Oke, tapi terhapus nih. Belum boleh buat KTP. Saya kan nggak boleh boleh ini kok. Coba biar. Tapi C print tidak panggil. Nah, di sebelum itu, sini aku bakal ngasihin dulu ya yang tadi negara itu nggak tersedia. Nice. Oke, kita coba ya. Kita coba dulu di sini. Satu, dua, tiga. Negara mana? Enggak. Berapa kamu? 60. Negara tidak terdaftar. Kamu untuk menambahkan spasi di sini biar lebih lengkap. Penggunaannya lebih masuk akal. Jadi nggak usah. Nah, kamu lebih Indonesia. Umur kamu 16 dan tidak boleh coba bir. Oke, jadi eh, kurang lebih ini begini. Mungkin aku akan coba sampai dua negara ya. Kita coba dua negara. Eh, Tentunya sama kayak tadi di bagian sini else if, tapi kita pakai elif negara.
Boleh deh nih Jepang, kita ganti ya. Jepang. Dan tentunya kita pakai if lagi. Oke. Kemudian mungkin eh, Iya. Else. Oke. Nah, udah dua negara ya. Kita coba. Oh, di Jepangnya ada kesalahan nih, teman-teman. Elif. Oh, elifnya ya. Di elifnya nih mungkin. Nice. Ada bisa. Di elifnya ini. Kata elifnya. Elifnya ada kesalahan. Mungkin. Tidak benar kok harusnya nih. Oh. Ini. Mungkin lebih better. Oh, betternya kita. Ini apa ini? Chat tadi. Oh, nanti nanti di sini tadi ada patung nggak jelas. Negara ini nggak terdaftar. Saya coba ulang. Negara Jepang, umurku 30 tahun. Boleh coba bir. Oke, kita coba di negara lagi. Tapi umurku masih 19 tahun. Jadi aku tidak boleh untuk mencoba bir. Oke, mungkin itu aja tambahan dari aku videonya. Tambahan dari aku dan semoga kalian dapat ilmunya ya teman-teman. Terima kasih buat yang udah nonton. Eh, aku harap ini video sangat berguna buat kita semua. Terima kasih semuanya.